Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi nasta'in ala mulki waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni ilma. Segala puji, puja, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita segala macam nikmat yang tidak sanggup kita untuk menghitungnya. Nikmat sehat walafiat pagi ini Allah masih memberikan kepada kita. Dan tentunya kita juga wajib bersyukur karena kita masih mendapatkan nikmat iman maupun nikmat Islam. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan dari kita semua, kepada para sahabat, kepada keluarga beliau dan kepada umat beliau yang menjalankan sunnah baginda sampai akhir zaman. Dan tentunya kita kelak juga berharap mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di yaumul akhir. Baik, Bapak Ibu, seperti biasa setiap Ahad pagi kita mendapatkan pencerahan dari para asatiz kita, tentunya untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, mendapatkan penambahan pengetahuan seputar Islam dan tentunya untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya supaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai pada pagi hari ini, marilah kita bersama membacakan tumbuhan Al-Quran surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah pada pagi hari ini bersama kita telah hadir Pak Ustadz Kamil. Beliau akan menyampaikan tema seputar khamar. Nah, ini sesuatu yang sangat penting juga di kehidupan kita sehari-hari, masih kita mesti menghadapinya. Untuk itu, mari kita simak bersama. Nanti kalau ada yang tidak jelas, ada waktu untuk diskusi atau tanya jawab. Pada Pak Ustadz, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya 'adhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ba'dah. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim war rasul azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Yang sama-sama hormati para keluarga kita semua, sepuh, para asatidz, bapak-bapak, ibu hadirin rahimakumullah. Pada pertemuan ini mungkin kajian kaitan dengan khamr yang terakhir ya, nanti terkait dengan masalah hukuman-hukuman bagi para pemabuk yang minum khamr. Dijelaskan di sini terdapat beberapa khamr, jenis khamr yang dijual di pasaran itu bermacam-macam. Jadi tingkatan kadar alkoholnya itu macam-macam, ada yang tinggi, ada yang rendah, bahkan sempat itu ya seperti iklan apa ya, berbintang berapa persen itu pernah tahu dulu gitu, katanya 0% itu alkoholnya, nggak tahu itu ya, tapi ini ya di sini ada disebutkan seperti brandy, whisky, martini, kir itu
Bahasa Arabnya lil kiri, nama bahasa Arabnya, dan lain-lain. Kadar alkoholnya itu besar, sampai 40%, sampai 60%. Berapa sih? 5%. Di sini sebutkan laporannya. Laporannya. Nah, kemudian kadar alkohol yang terdapat dalam Jennifer, nggak tahu, Holland, kemudian Geneva, bahasanya Geneva, antara 33 sampai 40%. Ada lagi merek lainnya tuh, Forte, Kalagata, Madira, itu tingkatan alkoholnya sampai antara 15 sampai 12%. Merek yang lainnya apa itu? Ada Clark Hop, apa lagi? Campingnya, Randy, di antara sampai 10 sampai 15%. Ya itu ada gitu, tingkatan-tingkatan seperti itu yang beredar di pasaran. Dan ternyata bukan hanya itu, bukan hanya sekedar ya 15, 20, 25, ada lagi sampai yang jenis-jenis tersebut yang lebih tinggi lagi. Sebutkan seperti merek Buzi, yang itu dibuat dari perahan tebu. Tebu itu kan tebu manis, tapi ada macam-macam dibuat khamr, bisa spiritus dan sebagainya. Nah, hukum minum khamr atau perahan anggur sebelum menjadi ragi, dalam hal ini sebelum mendidih, dasarnya adalah terdapat hukumnya adalah haram, yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang berasal dari Abu Hurairah. Abu Hurairah menceritakan bahwa dia mengetahui Nabi berpuasa pada suatu hari menjelang berbuka dan mempersiapkan untuk Nabi perahan anggur yang diletakkan dalam suatu tempat bejana dari kulit diba. Tiba-tiba minuman itu mendidih, dan kemudian Rasulullah itu bersabda, idrib bihadzal khaiti fa inna hadza syarabu man la yu'minu billah wal yaumil akhir. Kata Rasulullah, ada perasan dari anggur boleh ditaruh di satu tempat namanya diba, tiba-tiba itu mendidih. Kemudian Rasulullah mengatakan, buanglah minuman keras ini. Ini adalah minuman orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Mengenai minuman ini yang disebut jus ini dari perahan anggur ini, Imam Ahmad telah mengeluarkan hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Kemudian Rasulullah bersabda, nah, dikatakan dalam keterangan itu, minumlah yang tadi persen tadi itu selagi ia belum menjadi keras. Itu sahabat-sahabat bertanya, berapa lama baru ia menjadi keras, wahai Rasulullah? Ia menjadi keras selama 3 hari, jawab Nabi. Kemudian dalam keterangan lain bahwa Ibnu Abbas pernah melihat jus ini yang perahan anggur itu untuk Nabi minumnya pada hari itu, besok dan lusanya sampai 3 hari berikutnya itu, hingga sore hari ketiga sudah itu Nabi menyuruh pada pembantunya, khadamnya itu menumpahkan dan memusnahkannya, membuangnya itu. Kemudian bagaimana kalau khamr itu menjadi cuka? Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rus berkata bahwa ulama-ulama telah bersepakat, berijma tentang bolehnya memakan atau meminum cuka yang terjadi dari khamr.
apabila khamr itu menjadi cuka dengan sendirinya. Tapi kalau melalui proses dibuat, nah maka itu tidak boleh, dia haram. Karena di sini terdapat juga beberapa pendapat. Dalam hal ini ada 3 pendapat. Yang pertama mengharamkan, yang kedua menghukuminya makruh, yang ketiganya membolehkannya. Tapi kita lebih mengambil pendapat yang supaya hati-hatian, ya itu ketika terjadi perubahan itu lebih baik itu ditinggalkan. Kemudian bagaimana dengan narkotika? Ya, jenis khamr apa gitu, narkotika. Terkait dengan khamr, kemudian benda-benda yang menghilangkan akal. Nah, ini kan tadi minuman, kemudian selain daripada minuman, tapi kemudian ketika apa dikonsumsi berarti menghilangkan akal normal, seperti disebutkan klorofim gitu ya, dalam bahasa Arabnya banjun atau ganja, hashisun. Maka hal-hal ini juga yang tadinya awal kita penjelasan itu tentang minuman khamr, kemudian setelah itu benda-benda yang menjadikannya itu menghilangkan akal normal seseorang, maka dihukumi juga hukumnya haram. Sebab benda-benda itu adalah yang memabukkan. Nah, karena kita sepakat dalam hadis Muslim disebutkan kullu muskirin haramun wa kullu khamrin haramun. Setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr itu adalah hukumnya haram. Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Maka seorang mufti besar, Syekh Abdul Majid Salim, itu di Al-Azhar Mesir, disebutkan bagaimana hukum benda-benda yang memabukkan di antara narkotika. Maka kemudian masalah ini disebutkan kalau benda itu pertama diharamkan memakan berarti apa? Benda ini kan nanti kan kita menganalogikan pada awalnya itu adalah khamr, kemudian bagaimana benda-benda selain khamr tapi kemudian ada memabukkan seperti narkotika. Mungkin kalau di sini apa tuh Pak? Kecubung. Apalagi di tempat-tempat tertentu di jalanan apa Pak RW? Lem. Ya, makanya di sini ulama sudah memberikan penjelasan gitu loh. Penjelasan itu yaitu memakan, menghisap. Benda-benda bukan itu haram gitu. Ya. Kemudian pada benda tersebut apa? Menjual belikan dan menjadikannya benda itu dia tidak memakai, tapi benda itu menjadikan orang itu mabuk gitu loh. Menjual belikan dan menjadikan sumber keuntungan bagi kehidupan itu hukumnya haram. Jadi bapak-bapak ibu yang kemudian ada pekerjaan menjadi penjual gitu ya, ya dilihat itu kan. Makanya barang yang menjadikan itu adalah memabukkan, maka hukumnya perbuatan juga haram gitu melakukannya, harus hati-hati. Kemudian bukan hanya sebagai pemakai, bukan sebagai hanya penjual, yang menanam hasun, kopi, ganja, hashisun.
menanam benda-benda tersebut dengan maksud untuk mengambil keuntungan jual beli dan sebagainya, dan sudah tahu bahwa benda tersebut adalah benda yang memabukkan, termasuk itu hukumnya haram. Nah, jadi itu kita di dalam Islam kan ada gitu ya, bahwa dalam melaksanakan transaksi muamalah itu kita diperbolehkan, yaitu diperintahkan untuk jual beli. Oh ya, tapi dalam jual beli itu bukan hanya kita itu mendapat keuntungan, tetapi kalau benda-bendanya kemudian benda tersebut menjadikan madorot, maka transaksinya juga akhirnya itu apa? Menjadi haram. Harus hati-hati. Ya. Kemudian bagaimana kalau menggunakan benda-benda yang bukan? Tidak ada keterangan yang lain bahwa menggunakan benda-benda yang mabukkan itu adalah haram. Sebab benda-benda itu mengakibatkan tadi kerusakan, kemudaratan besar yang fatal. Maka merusak akal dan fisik itu sampai menimbulkan akibat-akibat negatif lainnya. Karena itulah syariat tidak mungkin membolehkan pemakaian benda-benda yang mengandung banyak sesuatu yang madorot atau hal yang negatif. Sedangkan benda-benda yang mengandung sedikit merusak, banyak juga merusak, maka itu hukumnya haram, nggak boleh. Maka di antara salah satu hukum kepada umat Islam itu kan syarat itu diantaranya adalah melindungi jiwa gitu, agar mereka itu terhindar dari kerusakan-kerusakan. Seperti di dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah oleh Ibnu Taimiyah memberikan kesimpulan terkait dengan masalah ganja ini. Sesungguhnya ganja itu haram hukumnya. Terhadap peminumnya dikenakan hukuman seperti yang dikenakan terhadap minum khamr. Ganja lebih jahat dari khamr. Ditilik dari segi merusakkan badan dan mengacaukan akal. Ia membuat seseorang menjadi lemah akal dan lemah keinginan dan keburukan-keburukan lainnya. Ia juga menghalangi orang dari mengingat Allah dan untuk mendirikan sholat. Ganja ini termasuk dalam pengharaman khamr dan minuman mabuk secara lafzi dan maknawi. Ini menurut Imam Ibnu Taimiyah. Cuma saya nggak tahu nih, ada bisik-bisik ini. Katanya nih Pak Haji, nggak tahu berapa enggak itu. Katanya ganja itu bisa dipakai untuk makanan menjadi penyedap katanya. Untuk alam gitu, saya nggak tahu ya gitu loh. Nah, nggak harus tahu. Apa harus tahu? Apa nggak harus tahu? Oh, ya kalau belum tahu, tapi kan sudah tahu itu haram dipakai, tetap aja haram itu Pak Haji. Jangan coba-coba gitu ya. Udah tahu gitu loh. Kalau belum tahu, ya, nah itu beda gitu. Ini bapak-bapak, ibu, ada cerita ini. Saya itu pernah ya tinggal di asrama mahasiswa. Ternyata mahasiswa ini sudah kebiasaan ya minum-minuman itu, khamr gitu loh. Tapi untuk mengelabui teman-teman yang lain itu, jadi apa? Botolnya itu tempatnya itu diganti. Jadi bukan minuman khamr gitu. Tapi dia minumnya pakai apa? Botol Coca-Cola. Oh. Jadi bukan ini kejadian Pak Haji, kejadian. Bukan kita ya tahu begini kejadiannya itu. Kita di asrama itu ada sofa, ada meja gitu. Cuma dia agak-agak ledor gitu. Biasanya dia minum nggak tahu gitu. Kita nggak paham. Akhirnya kan mungkin di tempat-tempat tertentu ya bapak-bapak, ibu-ibu
ada kelompok tertentu tuh, anak-anak remaja itu. Jadi kalau minum-minuman itu pakai tadi yang ada kadar-kadar alkoholnya itu mungkin di masyarakat ya nggak boleh dan sebagainya. Ternyata mereka berpikir lagi apa? Seperti mereka kayak minum es lemon, tuh pakai plastik, pakai sedotan gitu loh. Ini namanya meneliti, harus tahu Pak Haji. Ya itu, jadi kayak mereka itu minum Orson apa, padahal itu minuman beralkohol gitu. Nah ini ceritanya teman saya masuk itu memang sudah dikenal anak ini suka minum gitu. Jadi di tempat mahasiswa itu dia tuh bawa Coca-Cola gitu, bawa Coca-Cola kemudian taruh di meja, udah dia masuk kamar. Tiba-tiba teman juga gitu, sekarang udah jadi guru besar gitu ya, profesor doktor gitu ya. Tiba-tiba apa? Minum yang tadi Coca-Cola itu. Dan kemudian habis minum jejeritan gitu kan. Wah itu, minum apa? Teman-temannya pada ketawa. Oh ini kerjaan anak itu katanya. Akhir teman-temannya apa? Ya teman-temannya pada ngerti kan. Wah alhamdulillah gitu kan. Itu alhamdulillah itu. Kenapa alhamdulillah? Karena apa? Karena sesuatu yang tidak tahu kemudian sudah melakukannya berarti ya sudah tahu. Tapi ketika minum pertama itu maka diperbolehkan. Ya diperbolehkan. Jangan kemudian sudah tahu, coba lagi, ya nggak boleh, itu haram gitu loh. Tapi kalau suatu dia belum tahu, kemudian dia itu bakal teman-temannya ngomong, alhamdulillah, ente berarti sudah pernah merasakan itu minuman gitu loh, nggak sengaja gitu kan. Kan gitu kan dalam Al-Quran disebutkan minuman khamar itu kan di surga ya. Tapi kalau sudah pernah merasakan khamar di dunia, maka tidak mendapatkan lagi minuman khamar artinya di surga. Gitu. Ya, jadi gitu pendapat Ibnu Taimiyah. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari berkata, wahai Rasulullah, beri kami fatwa tentang dua jenis minuman yang dibuat orang di Yaman. Bit yaitu madu yang diberi ragi, dan mizr yang dibuat dari biji-bijian yang juga diberi ragi sehingga menjadi minuman keras. Maka oleh Abu Musa Al-Asy'ari sampai kepada Rasulullah, dan kemudian Rasulullah mengatakan, kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah hukumnya haram. Kemudian Rasulullah bersabda, inna minal hintabi khamran wa minal syairi khamran minal zabini khamran wa tamri itu kurma khamran minal asadi khamran wa ana anha an kulli muskirin. Sesungguhnya dari gandum itu bisa terbuat khamr, dari jagung bisa terbuat khamr, dari anggur terbuat khamr, dan dari kurma juga bisa terbuat khamr, dan dari madu juga bisa terbuat khamr. Dan aku melarang kamu dari segala sesuatu yang memabukkan. Kalau dia dari asalnya apa tadi? Asalnya dari gandum. Nah, apa tuh? Jagung. Nah, itu kan asalnya bisa juga. Nah, kemudian anggur, kurma, ketika diperas kemudian menjadi khamr dan memabukkan, maka hukumnya haram gitu loh. Nah, oleh Ibnu Umar bahwa Nabi pernah bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Teksnya sama. Ya, seperti di Muslim juga sama. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa menurut Nabi pernah berkata, kullu muskin haramun wa ma askarol fariqu minhu familul kafi minhu haramun. Setiap yang memabukkan adalah haram, dan apa yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya juga haram. Nah, itu jadi hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan setiap yang memabukkan adalah haram, sesuatu yang banyak ataupun sedikit. Coba sedikit tetap aja haram, nggak boleh. Kemudian dari lafaz yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi disebutkan Rasulullah pernah bersabda, ma askara kathiruhu
faqaliluhu haramun. Apa-apa yang banyaknya memabukkan, maka yang sedikitnya pun adalah hukumnya haram. Jadi ya boleh 1 gelas gitu haram, udah coba-coba 1 sendok tetap aja haram, nggak boleh gitu. Diriwayatkan dari Jabir bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah tentang jenis minuman yang biasa diminum dari mereka. Minuman tersebut adalah miz. Yang pertama Nabi, apakah minuman yang engkau katakan itu bukan? Ya. Maka jalan lelaki itu. Kemudian Nabi berkata, setiap yang memabukkan adalah haram. Allah berjanji kepada orang yang minum minuman yang memabukkan bahwa Dia akan memberi mereka tinah al-khabal. Qala ya Rasulullah, wa ma tinah al-khabal? Apakah Rasulullah sebut tinah al-khabal? Qala irqu ahlin nar, qala isaratu ahlin nar. Maka Rasulullah menjawab, yang disebut dengan tinatul khabali adalah keringat ahli-ahli neraka atau perasan sebuah ahli neraka. Dikatakan hadis Rasulullah juga dikatakan wa kullu muhmirin wa kullu muskirin haram. Semua yang mengacaukan akal dan semua yang memabukkan maka hukumnya haram. Jadi terkait dengan benda-benda yang merusak akal itu ya selain tadi khamar sudah jelas, tapi kemudian ada benda-benda yang menjadikan seorang itu menjadi kerusakan akalnya, maka itu hukumnya haram. Seperti tadi pendapat Ibnu Taimiyah diikuti juga oleh yang murid santrinya Ibnu Qayyim yang dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan semua yang memabukkan ada termasuk kategori khamar, baik benda itu cair maupun padat, baik ia masih mentah atau sudah dimasak. Semua jenis narkotika yang juga termasuk khamar. Begitulah menurut pendapat dari Ibnu Qayyim, dan ini merupakan penegasan Rasulullah dalam hadisnya yang terang, benar, terang dan benar. Jadi bukan samar-samar lagi, tidak diragukan lagi terkait dengan kullu muskirin khamrun. Semua yang memabukkan adalah termasuk khamr, adalah hukumnya haram. Nah, disebutkan bahwa dalam kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram mengatakan bahwa segala sesuatu yang bukan adalah haram sekalipun benda itu bukan berupa minuman. Seperti tadi disebutkan ganja. Banyak penjelasan terkait ganja. Keburukan-keburukan yang ditimbulkan dari ganja ini cukup banyak, yang sebagian ulama menghitungnya berjumlah lebih daripada 100 macam keburukan, yang meliputi keburukan dari keburukan dari kehidupan keagamaan keduniawian. Itu yang disebutkan ganja dan narkotika itu. Terus bagaimana menjual belikan benda yang memabukkan dan menjadikan sebagai sumber keuntungan? Dalam hadis-hadis Rasulullah sudah digambarkan hukum mengharamkan jual beli khamar dan cukup banyak. Antara lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikatakan innallaha harama bai'al khamri wal maitati wal hanjiri wal asnami. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, patung berhala. Jadi kalau sudah sesuatu yang diharamkan, maka memanfaatkannya juga hukumnya haram.
Nah, dijual belikan perbuatannya, prosesnya, kemudian menikmati hasilnya juga adalah hukumnya haram. Walaupun itu kita tidak merasakan dari bendanya, tapi karena proses itu kemudian hasilnya yang kita rasakan, mendapat keuntungan, tapi itu berdampak pada hukum yang terdapat dalamnya, hukumnya haram. Kemudian bagaimana kopi ganja dengan maksud akan menjual dan memprosesnya untuk jadikan candu yang akan digunakan sendiri atau diperdagangkan. Maka di sini menanam ganja candu dengan maksud akan menjual benda tersebut dijual belikan itu haram. Alasannya apa? Yang pertama, keterangan yang terdapat dalam hadis, yaitu dari Ibnu Abbas, Abu Dawud, Rasulullah menegaskan, sesungguhnya orang yang memerah anggur pada hari-hari, memetiknya kemudian menjualnya kepada orang-orang yang akan menjadikannya khamr, maka sungguhnya dia telah menceburkan dirinya ke api neraka. Jadi kalaupun orang memetik anggur, awal gitu. Nah, tapi kemudian anggur diproses akan menjadi khamr, padahal nggak tahu awalnya. Orang ternyata orang metiknya aja tuh kena gitu. Namanya kan kita ini dimbuatnya di tempat yang ada perkebunan gitu. Perkebunan mendapatkan satu buah-buahan, tapi kemudian tahu buah-buahnya dibawa gitu kan, dibawa kemudian diproduksi itu kemudian menjadi khamr, maka yang memetiknya aja itu, yang menanamnya itu mendapatkan ya dosa juga, hukumnya diharam juga gitu. Padahal awalnya nggak tahu gitu, karena tahunya kan proses gitu. Maka ini disebutkan kata Rasulullah SAW, faqad taqakhama an-nar. Kemudian haramnya menanam ganja disebutkan ini, bahwa perbuatan seperti ini berarti mendukung perbuatan kemaksiatan dan menggunakan benda-benda bukan dan dijual belikan. Nah, maka ini adalah juga perbuatan haram. Bahwa menanam tanaman yang bukan untuk maksud tersebut berarti dia dengan sukarela si penanam terhadap penggunaan benda tersebut. Jadi kemudian menanam, kemudian jual belikan dan dijadikan barang yang kemudian barang itu menjadi haram. Jadi bukan hanya penggunaannya, yang awalnya tidak tahu tapi kemudian tahu bahwa sesuatu itu untuk digunakan sesuatu yang haram, maka itu perbuatan juga haram. Hati-hati tidak dalam agama itu menjelaskan seperti itu. Jadi sikap rela dibolehkannya benda tersebut dijadikan sesuatu barang haram itu juga menjadi haram perbuatannya. Nah, disebutkan oleh hadis Rasulullah, sesungguhnya orang yang tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya, kan awalnya kan menanam gitu apa nggak tahu, tapi kemudian rela dibolehkan. Nah, berarti apa itu? Hatinya rela untuk kemungkaran maksiatan, berarti apa? Itu menjadikan perbuatannya haram. Nah, disebutkan laisa indakum minal imani habbatu hardalin. Maka orang tersebut adalah orang yang tidak memiliki iman kecuali sedikit secuil saja. Padahal dia tidak terjun langsung, hanya menanam saja. Kemudian bagaimana keuntungan yang didapatnya dari penanaman ganja dan sebagainya itu? Dari tersebut bahwa menjual belikan benar bukan ada hukumnya haram, karena itu Allah berfirman, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, gitu. Jadi mendapatkan keuntungan, mendapatkan uang yang termasuk sama apa? Nanti dikelompokkan, janganlah kamu sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara dengan jalan-jalan yang batil, yang haram. Jadi proses tadi, tapi kemudian pada apa?
Yang batil ini seperti transaksi jual beli dengan cara-cara riba, seperti itu masuk dalam di situ. Maka yang disebutkan di sini ulama katakan bahwa harta yang batil itu seperti mengambil harta dengan cara yang zalim, dengan cara mencuri, dengan menipu, merampok dan sejenisnya. Kemudian mengambil harta dengan cara yang terlarang, seperti melalui judi atau dengan melalui transaksi yang terlarang, seperti tadi perdagangan riba, menjual sesuatu yang terlarang, seperti minum khamr, benda-benda yang memabukkan, sebagaimana disebutkan di atas. Kemudian ada hadis Rasulullah yang memberikan penjelasan, innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Jika Allah mengharapkan sesuatu, Allah mengharam satu, maka haram pula pendapatannya, uangnya haram. Jadi inilah yang memang disebutkan dalam hadis Rasulullah itu, kalau kita pengen menjadi orang kaya itu menjadi saudagar gitu. Tapi dikatakan Rasulullah juga pada hadis yang lain bahwa tempat-tempat yang dibenci Allah adalah pasar-pasarnya, kan gitu. Seakan-akan terjadi apa? Antara hadis yang satu, hadis yang lain itu bertentangan. Kita dianjurkan Rasulullah pengen menjadi orang kaya, menjadi pedagang, saudagar. Tapi pada sisi yang lain Rasulullah mengatakan apa? Tempat-tempat yang dibenci Allah adalah pasar. Pasar itu, waduh Bapak Ibu, tempatnya orang ramai itu. Tapi macam-macam itu. Macam-macam transaksi jual beli. Ya saya juga sering mencontohkan itu kan. Seperti contoh kita sering membeli apa? Namanya buah-buahan, duku gitu kan, duku. Kata penjualnya apa? Coba aja gitu kan. Coba aja nyicip gitu kan. Kalau saya, Pak, nyicip, tapi kalau banyak bagaimana? Bapak nggak ikhlas gitu kan gitu loh. Yang kadang-kadang kan enak aja yang makannya gitu loh. Nggak tahu mau apa membeli atau tidak gitu. Kemudian apa? Penjualnya apa? Duku. Tadinya 2 kilo dikurangi berapa order gitu. Itu antara penjual dan pembeli sama aja akhirnya begitu. Nah, makanya yang terbaik adalah penjual dan pembeli yang jujur gitu. Nah, maksud seperti itu gitu. Maka oleh karena itu diingatkan oleh hadis Rasulullah yang lain, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, innallaha ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan pada sesungguhnya Allah menyuruh orang-orang mukmin untuk melakukan apa-apa yang diberikan para nabi dan rasul-rasulnya gitu. Sudah diperintahkan, makanya diantaranya tugas para nabi rasul adalah untuk menyampaikan risalah Allah agar manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan menjadi manusia yang baik gitu. Nah, banyak itu ya keterangan-keterangan yang terkait dengan kita agar selalu berbuat baik. Ya, surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 172. Kemudian lagi ini ada hadis Rasulullah ingatkan pada kita semua ini, man kasaba malan haraman wa tasaddaqa bihi lam yakul lahu ajrun wa kana isruhu alaihi. Barang siapa yang mengusahakannya harta dengan cara-cara haram kemudian ia sedekahkan, maka dia tidak memperoleh pahalanya, dan dosa serta siksa yang timbul karenanya juga akan menimpa dirinya. Nah, ini sudah diingatkan. Jadi jangan hanya berpikir kita mendapatkan harta dengan cara haram untuk bisa umpamanya gitu ya, yang membutuhkan biaya, dengan cara apa? Untuk menghapuskannya dengan berangkat umroh berkali-kali, berbagi dengan cara-cara yang haram tapi berbaik pada yatim piatu, bersedekah, itu katakan Rasulullah. Man kasaba man haraman fasaddaqa bihi lam yakul lahu ajrun wa kana isruhu alaihi. Barang siapa yang mengusahakan harta dengan cara haram kemudian ia melakukan sedekah sebagainya, padahal dikatakan apa? Tujuannya untuk menghapuskan perbuatan haramnya, tetap aja nggak ada pahalanya, sia-sia belaka itu. Tetap aja yang dikatakan ada apa? Dosa serta siksa yang ditimbul karenanya juga akan menimpa dirinya. Kemudian dalam hadis yang lain sebutkan
Barang siapa memperoleh harta dari jalan yang haram, kemudian dengan harta itu dia penuhi nafkah para kerabatnya. Nah, itu bapak-bapak, ibu-ibu ya, ibu juga harus berpikir kalau anak bapaknya itu mendapatkan duit gede dari mana, tanyain gitu loh. Jangan seenaknya aja gitu. Katakan hadis Rasulullah nih, barang siapa yang memperoleh harta dari jalan yang haram, kemudian dengan harta itu dia penuhi nafkah pada keluarganya, kerabatnya, atau dia sedekahkan atau dia nafkahkan dengan Allah, maka semuanya itu akan dikumpulkan untuk kemudian dicampakkan fi nari jahannam, dicampakkan pada neraka jahanam. Naudzubillah gitu ya. Makanya kita harus hati-hati mencari jangan hanya mendapatkan cuan, keuntungan, ternyata itu sesuatu yang kemudian belum tentu kehalalannya gitu. Nah, bahkan disebutkan dalam hadis Rasulullah, barang siapa bila seorang melakukan haji dengan nafkah atau biaya yang diperolehnya dari yang tidak baik, kemudian ia mengunjungi dia menunggangi kendaraannya dan mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik di atas kendaraannya, maka malaikat langit akan menjawab, labbaika fa'adahu malakun sama la labbaika wala sa'daika wa hajjuka mardudun alaika. Jadi kalau ada orang yang kemudian tadi itu mendapatkan harta dengan cara yang haram, akan umroh, haji, malaikat langit menjawab tadi itu, maka dikatakan pada malaikat, tidak ada sambutan dan kebahagiaan untukmu, hajimu itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada bagimu. Nah, ini harus hati-hati ya terkait dengan masalah ya tadi sumber-sumber keuangan, kalau sesuatu yang jangan sampai perbuatan yang haram. Kemudian bagaimana lagi Bapak Ibu ya, ini sikat aja ya, belum Pak, karena ini isroknya jam 6 lewat ya. Karena ini penting untuk hukuman bagaimana pun khamar ini hukumannya. Beberapa riwayat seperti disebutkan, Ali pernah berkata, apabila orang itu mabuk maka ia akan menghigau, dan bila seorang menghigau maka ia berdusta dan mengada-ada. Karena itu hukumlah dia dengan hukuman sebagai pendusta. Nah, seperti pada riwayat kedua yang menyatakan hukuman itu adalah 40 pukulan. Ini dipegang oleh Abu Bakar, Imam Syafi'i. Dasarnya ada hadis Rasulullah yang itu disebutkan Ali. Jalada Rasulullah SAW arba'ina wa Bakr arba'ina wa umrah thamanina, lebih banyak lagi. Wa kullu sunnatun wa hadha ahabbu ilai. Rasulullah telah menghukum dengan 40 pukulan. Abu Bakar juga 40 kali pukulan. Nah, Umar menghukum bagi orang pemabuk itu menghukumnya 80 pukulan. Hukuman ini 40 kali pukulan adalah hukuman yang lebih saya sukai, katakan oleh Ali. Nah, pendapat dengan hadis untuk tamanuna ini adalah 80 kali pukulan, kemudian Umar memukul laki-laki tadi sebanyak 80 kali. Nih. Perbuatan Rasulullah adalah hujah yang tidak boleh ditinggalkan, harus dilaksanakan. Nah, ternyata terkait dengan bagaimana bagi orang pemabuk kemudian hukumnya dibunuh, ini batal, dimasuk, ditutup. Ya, jadi ada dikatakan man syaribal khamra fajiduhu fa in ada fajliduhu fa in ada fajiduhu fa in ada faqtuluh. Barang siapa yang minum khamar maka pukullah dia, jika ia kembali minum maka pukul lagi, jika dia kembali minum maka pukul lagi, dan jika kembali lagi maka bunuhlah dia. Ini adalah sesuatu yang memang masih diperdebatkan terkait dengan sumber ini gitu. Maka atas dasar ini maka hukuman yang diambil berdasarkan satu pertama pengakuan si pemabuk, oh iya minum khamar. Yang kedua adalah kesaksian bagi orang yang melihat bahwa pelaku telah minum khamar.
Syarat-syarat yang hukuman pertama adalah peminum adalah orang yang berakal. Orang yang sehat akal apa minum dia, ya, itu dihukum. Yang kedua adalah peminum adalah orang sudah balik, ngerti ya mana yang haram dan halal. Kemudian yang ketiganya adalah peminum yang melakukan perbuatan dengan kehendak sendiri, tidak dipaksa dan sebagainya. Kemudian yang keempatnya adalah peminum tahu bahwa apa yang nyelukanya adalah sesuatu perbuatan yang tidak boleh, dan akibatnya kalau dia melakukannya maka dia mabuk, sadar gitu, maka dia kena hukuman gitu. Nah itu tadi saya contohkan, kalau dia itu kemudian tidak sengaja, kemudian dia tidak tahu bahwa itu sesuatu yang bukan, maka ini tidak dilakukan hukuman. Nah itu ada beberapa syarat yang ditentukannya untuk bahwa orang mukhamar kemudian dihukum. Nah kemudian yang paling terakhir adalah terkait dengan bagaimana kalau khamar itu menjadi obat, ya, menjadi untuk menyembuhkan. Ya, ada beberapa pandangan di sini. Ulama-ulama mengatakan bahwa melarangnya. Nah, saya buat khamar itu hanya untuk obat, katakan. Maka Rasulullah menjawab, khamar itu bukannya obat, tapi malah justru menjadi penyakit. Itu. Jadi khamar itu bukan menjadi obat, tapi penyakit. Nah, maka Abu Dawud meriwayatkan dengan hadis Rasulullah SAW, Innallaha anzala da'a wa dawa'a fajal likulli da'in wa dawa'un fatadaw wala tatadaw biharamin. Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit beserta obatnya, sehingga setiap penyakit itu ada obatnya. Oleh karenanya berobatlah kamu, tetapi jangan berobat dengan menggunakan barang-barang yang haram. Nah, itu menjadi penegasan, ya. Jadi khamar itu bukan suatu obat, tapi menjadi penyakit malahan. Nah, itu tandasannya ini. Kita harus hati-hati, jangan kemudian ada yang mencoba-coba gitu ya berobat karena sakit dengan khamar. Yaitu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, terkait dengan khamar nanti kita pada pertemuan berikutnya materi yang lain lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu penjelasan yang cukup jelas seharusnya ya mengenai khamar. Jadi sudah disebutkan bahwa walaupun jumlahnya banyak itu sudah pasti, walaupun jumlahnya sedikit, walaupun hanya juga setetes ya, itu juga tetap haram. Nah, termasuk juga dijelaskan yang ikut memproses, misalnya anggur, nah anggur diproses jadikan khamar. Nah yang menanam, yang memproses, menjual dan segala macam dan seterusnya juga akan mendapatkan dosa. Barangkali Bapak Ibu ada yang masih kurang jelas, sebelah kanan, di tengah. Ibu-ibu ada yang nanya, sebelah kiri jelas. Jelas ya, Omar ya, karena banyak masalah itu. Iya, tapi ini bukan Pak Komar ya, ini Komar. Mana Pak Komar ada? Gak ada. Oh, udah pulang ya Pak. Ada. Oh ada. Komar artinya bulan. Komar beda. Iya. PRT 3. PRT 3 kata Pak Samsuri. Pak Komar. Pak Komar. Jelas ya, nggak ada yang ini ya. Tapi kalau nanti ada yang mau bertanya lebih lanjut boleh ya Teh? Iya, boleh. Ya, supaya mungkin ada yang Pertama kadang-kadang kaitan dengan masalah obat. Iya. Ya, Komar kalau haram tapi obat itu kan. Nah, itu dia. Baik Bapak Ibu, kalau memang tidak ada lagi, kita tutup saja kajian kita pada pagi hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajib Yang lebih ini tuh mengenai ini loh, kan kasih. Ya. kan misalnya untuk pengobatan, anestesi. Anestesi itu kan menggunakan narkotik. Iya, itu pendapat ulama itu ada membolehkan. Iya, itu Ya, dia. membolehkan ada pendapat ulama, tapi tidak boleh kalau ada